nyatakan lewat pujian penyembahan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan pujian. Kita mau katakan, Yesus, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan pujian dari awal, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah Raja kami. Haleluya.
Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah-Mu, sebab Kau Yesus sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bawa hati kami lebih lagi Tuhan menyembah-Mu. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami mau mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa Tuhan mengendalikan setiap hidup kami. Bahkan biarlah Tuhan ajar kami untuk kami dapat bersyukur. Kami mengucap syukur atas hidup kami. Baik itu pahit, manisnya kehidupan ini Tuhan. Kami mau tetap katakan Engkau Allah yang sungguh baik. Kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah saat ini Tuhan kami mau mengucap syukur lewat pujian kami, lewat tari-tarian kami, bahkan lewat tepuk tangan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan pujian, nyanyi puji Tuhan. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun dan kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerah,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan dengan lembut, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji
kasih Tuhan. Kalau hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya bahwa hari ini ada pesan Tuhan yang khusus buat kita semua. Karena itu saudaraku, mari buka hati saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan saudara semua mendengarkan firman Tuhan, dan kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Baik saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Nah saudara, hari ini saya akan bicara tentang hati. Kenapa? Sebab hari-hari ini saya melihat ada begitu banyak orang, termasuk orang Kristen, mereka tidak menjaga hati. Betapa pentingnya hati yang perlu kita jaga. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, saya akan bacakan ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu itu menentukan jalan hidupmu. Nah saudara, ini dikasih oleh Tuhan. Dulu saya berpikir bahwa pusat kehebatan kekuatan manusia itu ada di ototnya. Kalau ototnya besar, gagah perkasa, kayak Aderei, kayak Hercules, maka saya pikir itu orang hebat. Makanya dulu saudaraku, saya berusaha untuk memperbesar otot saya. Kalau otot saya besar, gagah perkasa, lalu saya pikir saya itu orang hebat, saudara. Nah, dengan berjalannya waktu saudaraku, anggapan ini mulai bergeser. Ya, saya tidak beranggapan lagi, bahkan banyak orang tidak beranggapan lagi bahwa otot itu adalah pusat kehebatan kekuatan manusia. Tapi kemudian banyak orang berpendapat, bahkan diri saya juga berpendapat bahwa kepala itu, otak itu adalah pusat kehebatan kekuatan manusia. Makanya seringkali kita mendengar ibu-ibu bilang begini, kalau mukul anak, tangannya boleh, kakinya boleh, pantatnya boleh, tapi kepalanya nggak boleh. Kenapa? Sebab di dalam kepala kita ini ada otak. Makanya kalau kita naik motor, saudaraku, yang dijaga pakai helm itu apa? Kepala. Tetapi saudaraku perhatikan, hari ini kita membaca, ya, dikatakan saudaraku, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu itu menentukan jalan hidupmu. Jadi jelas saudaraku, Alkitab menegaskan kepada kita semua bahwa hati itu adalah sumber segala sesuatu. Hati itu yang menentukan jalan hidup kita. Nah saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat ada beberapa poin, 3 hal penting, 3 bagian. Kita akan lihat bagian yang pertama, kenapa hati kita perlu dijaga. Lalu bagian yang kedua kita akan lihat, apa dampaknya, apa bahayanya kalau saudara tidak jaga hati. Lalu bagian yang ketiga, kita akan lihat bagaimana caranya Anda dan saya, kita jaga hati. Amin. Nah, kita akan lihat bagian yang pertama, saudara. Kenapa Anda dan saya, kita semua perlu jaga hati? Supaya apa? Yang pertama, saudara dan saya, kita semua perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang baik. Kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang baik. Saya percaya saudaraku, tidak ada seorang pun pingin atau bercita-cita menjadi orang jahat. Nggak ada. Semua kita pingin jadi orang baik. Bahkan orang tua pun yang punya anak, pingin anaknya menjadi orang baik. Nah, siapa di antara saudara yang hari ini saudara pingin menjadi manusia yang baik? Angkat tangan. Puji Tuhan. Nah, saudara coba kita lihat di dalam Injil Markus. Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7. Markus pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Injil Markus pasal 7
ayat yang ke-21 sampai 23. Dikatakan begini. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, saudara perhatikan, ya, apa yang Yesus katakan tentang hati. Perhatikan, saudara. Saya katakan tadi, saudaraku, di awal. Saudara dan saya, kita semua, siapapun kita perlu jaga hati. Dan jaga hati itu penting supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang baik. Dengan jelas, di sini Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu itu sumbernya dari dalam. Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu itu sumbernya dari hati. Nah, saudara coba kembali lagi di dalam Markus tadi pasal 7, ya. Coba perhatikan ayat yang ke-22, ya. Saya tidak akan bahas semua, tetapi saudara perhatikan di situ ada kata iri hati. Nah, ternyata saudara, saya perhatikan orang Kristen pun di dalam gereja masih suka loh yang namanya iri hati. Iri hati. Contoh, misalnya dia lihat tetangganya punya mobil baru, dia bilang begini, alah, jangan-jangan juga itu mobil kreditan, alah, jangan-jangan juga itu mobil inventaris, alah, jangan-jangan juga itu mobil dipinjem. Nggak ada urusan, saudara. Mau mobilnya pinjaman, mau mobilnya inventaris, mau kreditan, nggak ada urusan. Persoalannya apa? Iri hati. Nah, ibu-ibu, ya, lihat temannya punya tas baru bermerek, mulai ngomong, alah, jangan-jangan juga tasnya beli di Tanah Abang, alah, jangan-jangan juga itu kreditan, alah, jangan-jangan juga dikasih orang. Nggak ada urusan. Kenapa, saudara? Intinya cuma satu, iri hati. Iri hati. Betul nggak, saudara? Nah, kalau cuma sampai iri hati, bagaimana kalau timbul pikiran jahat? Misalnya, saya punya teman gitu ya, saya bilang, wah, gimana caranya supaya HP-nya itu jadi milik saya? Nah, ini bahaya, saudara. Makanya di gereja suka saya dengar, saudara, ya, ada teman bilang, wah, di gerejanya itu banyak barang-barang yang hilang, dompet hilang, HP hilang. Nah, satu ketika, saudaraku, saya dipercayakan untuk menerjemahkan satu hamba Tuhan dari Singapura, suatu pelayanan di gereja besar di Jakarta, doa malam, duduk di lantai, saudara, ya, memuji menyembah Tuhan 2 jam. Kebetulan hamba Tuhan ini dia taruh HP-nya di samping, saudara. Nah, begitu kami memuji menyembah Tuhan, setelah amin, saudara, itu HP-nya hilang. Kenapa, saudara? Kenapa bisa terjadi? Mungkin dia lihat HP-nya bagus, timbul pikiran jahat. Makanya Alkitab, perhatikan, Alkitab berkata dengan jelas, pikiran jahat itu juga berasal dari hati. Makanya, saudaraku, dikatakan dalam Alkitab, bisa timbul perzinahan, bisa timbul kelicikan, bisa timbul pencurian dan sebagainya. Itu berasal dari hati. Hati yang gak beres. Makanya hal yang pertama saya mau tegaskan, dengar baik, saudara. Hati kita ini perlu dijaga. Hati kita ini betul-betul perlu dipelihara. Sebab apa? Sebab kalau hati kita ini nggak dipelihara, percayalah, maka yang keluar itu pasti yang jelek. Kalau hati kita nggak dijaga, maka yang keluar pasti yang buruk. Kalau hati kita nggak dijaga, maka yang keluar pasti yang tidak baik. Tapi dengar baik, kalau saudara jaga hati, kalau saudara pelihara hati, kalau hatimu sehat, hatimu baik, maka saya percaya yang keluar pasti yang baik, yang keluar pasti yang sehat. Maka kita berpotensi menjadi manusia yang baik. Saudara, siapa yang rindu saudara ingin jadi orang baik? Mungkin saudara berkata begini, saudara mungkin sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, keluar masuk gereja bertahun-tahun. Saudara berkata, aku ingin berubah, aku ingin menjadi orang baik. Gimana caranya?
Mungkin saudara berkata, wah aku mungkin selama ini nggak baik, aku pingin berubah, aku pingin sungguh-sungguh berubah. Gimana caranya? Aku mau buang rasa iri, aku mau buang rasa benci, aku mau buang hal-hal tidak baik. Gimana caranya? Saya mau katakan, dengar baik saudaraku. Nggak ada cara lain kecuali Anda dan saya. Kita harus jaga hati, kita harus pelihara hati. Yang setuju katakan amin. Kalau kita sungguh-sungguh jaga hati di hadapan Tuhan, dengar baik saudara, maka poin yang pertama, kita berpotensi menjadi manusia yang baik. Amin. Saya berdoa supaya kita semua menjadi manusia yang baik. Amin. Kenapa? Karena kita mau jaga hati di hadapan Tuhan. Ini yang pertama, ya. Kita lihat yang berikutnya, saudara. Yang kedua, kenapa Anda dan saya, kita semua perlu jaga hati? Yang kedua, ya, yang pertama tadi kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang baik. Yang kedua, kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang berhasil. Amin. Siapa di antara saudara yang ingin hidup saudara berhasil, dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan? Amin. Saya percaya kita semua ingin menjadi manusia yang berhasil, dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayat ini. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, saudara tahu, ini peristiwa ketika Daud itu dia dipilih, ya, untuk menggantikan Raja Saul. Ya, nah, saudaraku, Samuel belum tahu siapa yang akan menggantikan, siapa yang akan dipilih. Saudara. Nah, waktu itu Tuhan bicara kepada Samuel. Tuhan bilang begini, Samuel jawab, ya Tuhan. Kamu coba tolong pergi ke rumahnya Isai. Samuel bilang, ngapain Tuhan? Lalu Tuhan bilang, sebab salah satu anaknya telah kupilih. Engkau pergi ke sana, engkau angkat dia, urapi dia jadi raja. Nah, singkat cerita saudaraku, lalu Samuel dia datang ke rumahnya Isai. Lalu Samuel bilang begini sama Isai, coba tolong keluarkan anakmu satu-satu. Isai bilang, kenapa? Sebab salah satu anakmu dari mereka akan diurapi jadi raja. Nah, tentunya saudaraku, Isai sebagai orang tua dia pasti senang. Kenapa? Karena salah satu anaknya akan diangkat jadi raja. Lalu Isai dia bilang begini, ya, dia bilang kepada anak yang pertama, ya, kalau kita lihat ayat yang ke-6, bilang, Eliab, mari masuk. Ya, nah saudaraku, Eliab ini tinggi besar, gagah perkasa, ganteng. Samuel pikir, nah ini cocok ini menggantikan Raja Saul. Menggantikan Raja Saul. Tinggi besar, gagah perkasa, ganteng. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan dia. Oh, bukan dia. Lalu dipanggil anak berikutnya, Abinadab. Abinadab, mari kemari. Wah, Abinadab juga tinggi besar, ganteng, ya, gagah perkasa. Tapi Tuhan juga bilang, bukan dia. Bukan dia. Lalu Samuel bilang begini, Isai, ada lagi nggak anak kamu? Ada. Dipanggil anak ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tuhan bilang, bukan mereka. Lalu Samuel tanya kepada Isai, Isai, ada lagi nggak anak kamu? Oh, ada, tinggal satu. Di mana dia? Dia lagi menjaga kambing domba, lagi ngangon kambing domba. Lalu Samuel bilang, panggil anakmu kemari. Ya. Lalu Isai bilang, aduh, jangan dah Samuel. Kakak-kakaknya tinggi besar, gagah perkasa, wah ditolak jadi raja, apalagi yang satu ini. Enggak, panggil anakmu kemari. Sebab kita tidak akan duduk makan kecuali anakmu ada di sini. Nah, dengan berat hati saudaraku, Isai dipanggil anaknya. Namanya siapa? Daud. Daud dipanggil, mari Daud. Ya, begitu Daud masuk saudaraku. Ya, lalu Tuhan bilang, Samuel, dialah orangnya. Angkat dia, urapi dia menjadi raja. Saudaraku, penampilan Daud ini kurang meyakinkan. Kakak-kakak Daud semuanya yaitu tentara, ya kan? Dan Daud ini cuma tukang jaga kambing domba, saudara.
Tapi begitu Daud muncul di depan Samuel, Tuhan bicara, Samuel, dialah orangnya, urapi dia. Saudaraku, Samuel berdiri dan mengurapi Daud menjadi raja. Daud dipilih dan ditetapkan jadi raja. Dengar baik, saudaraku. Daud dipilih jadi raja bukan karena Daud pintar. Bukan. Bukan karena penampilannya. Tidak. Kenapa, saudaraku? Daud itu nggak ada pengalaman. Perang juga nggak pernah. Saudara. Tetapi saudaraku, Daud dipilih jadi raja bukan karena penampilan yang menawan. Tapi dengar baik, saudaraku. Daud dipilih, diberkati, diangkat jadi raja karena satu hal, saudara. Yaitu apa? Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Saudaraku, Alkitab katakan apa? Daud itu dipilih, diangkat, diurapi menjadi raja karena Daud punya hati yang berkenan kepada Allah dan yang melakukan segala kehendak. Makanya saya mau katakan, saudaraku, ya, kalau saudara mau menjadi manusia yang berhasil, saudara mau diberkati Tuhan, kuncinya jaga hati. Kenapa? Sebab hati itu penting. Dengar baik, saudara. Sebab kesuksesanmu, kegagalanmu, bukan cuma ditentukan karena saudara punya titel S1, S2, S3 atau ditentukan oleh otak kita. Tidak. Tetapi keberhasilan dan kegagalan itu juga ditentukan oleh hati saudara. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita mau diberkati Tuhan, maka kita harus jaga hati. Setiap hari mari kita datang kepada Tuhan, kita berlutut, ya, kita bilang, Tuhan, aku mau jaga hati. Tuhan, aku mau punya hati yang berkenan. Tuhan, aku mau menjadi orang baik. Aku mau menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Saudara dengar baik. Kalau hari-hari ini saudara mungkin merasa kurang, sepertinya kurang diberkati. Itu bukan karena saudara nggak punya titel. Itu bukan karena saudara nggak pinter. Bukan. Kenapa saudara merasa kok sepertinya saudara belum diberkati? Dengar baik. Mungkin ada sesuatu di dalam hatimu yang belum kau bereskan. Itu sebabnya, saudaraku, dengar baik, dimanapun saudara, kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang berhasil, dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Iya. Kita perlu jaga hati. Hati itu sangat penting. Nah, yang ketiga, saudara, yang ketiga. Tadi yang pertama, kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang baik. Yang kedua, kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang berhasil, dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Lalu yang ketiga, kenapa Anda dan saya kita perlu jaga hati? Yang ketiga, kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang sehat. Siapa di antara saudara yang ingin hidup saudara sehat? Kuncinya jaga hati. Ya, olahraga perlu, jaga makan perlu, ya, tidur teratur perlu. Tapi kuncinya juga kita harus jaga hati. Saudara dengar baik. Hanya orang-orang yang jaga hatilah yang bisa bikin orang itu sehat. Ada ayatnya, ada. Amsal 17 ayat yang ke-22. Dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kan ada lagunya, saudara. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saudara dengar baik. Saya mau kasih tahu buat kita semua. Kalau saudara punya hati senang, saudara punya hati gembira, maka penyakit itu pergi dari kita. Kenapa? Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi persoalannya, saudara, adalah hati yang gembira itu nggak gampang. Betul nggak? Apa gampang punya hati yang gembira? Nggak gampang, saudara. Kenapa? Sebab dalam hidup ini, saudaraku, ada begitu banyak yang namanya pencuri-pencuri kebahagiaan.
Apa itu pencuri kebahagiaan? Keadaan. Keadaan itu bisa bikin kita kesel, saudara. Betul nggak? Ya, kalau kita udah kesel, kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan damai sejahtera. Betul nggak? Apalagi pekerjaan. Pekerjaan itu bisa bikin kita stres. Betul nggak? Lalu yang ketiga, orang-orang yang ada di sekelilingmu, ya, bisa bikin saudara kesel. Betul nggak? Suamimu, istrimu, anakmu, menantumu, temanmu, bisa bikin kita kesel, bisa bikin kita kecewa, bisa bikin kita marah. Dan kalau kita sudah sedih, kita kecewa, kita marah, berarti apa, saudara? Kehilangan yang namanya, betul nggak? Tapi dengar baik, saudara, jangan izinkan segala kesedihan itu, jangan izinkan segala kekecewaan itu, jangan izinkan. Jadi saudaraku, orang bisa bersuka cita. Kenapa? Karena dia mengambil keputusan untuk bersuka cita. Bukan karena duitnya banyak. Duit banyak belum tentu bisa bersuka cita. Saya punya teman, saudaraku, orang kaya, mobil mewah, rumah juga cukup besar, punya perusahaan. Tapi nggak bisa bergembira, nggak bisa bersuka cita. Lalu ketemu dengan saya, dia bilang, Pak Paulus, kok saya lihat Pak Paulus suka cita, bahagia. Loh, saya bilang begini, Bapak punya segala-galanya, punya rumah, punya mobil, punya perusahaan. Kenapa nggak bisa bersuka cita? Ya makanya, saudaraku, orang punya banyak duit belum tentu bisa bersuka cita. Ya, tapi ada juga orang nggak punya duit, ya, juga kehilangan sukacita. Nah, saudaraku, ini penting. Nah, kadang-kadang suami-suami, ya, ketika istrimu bawel dikit, bisa nggak hilang sukacita kita? Oh bisa, ya. Tapi jangan izinkan istrimu yang bawel mengambil sukacita saudara. Ya, istri-istri ketika suamimu galak, ya, jangan kehilangan sukacita karena suamimu galak. Amin. Nah, saudaraku, saya ini kan suka baca-baca buku gitu. Nah, dikatakan begini, saudaraku. Menurut sebuah buku kesehatan dikatakan begini. Kalau kita suka tersenyum, kalau hati kita gembira, tersenyum, gembira gitu ya saudaraku, tersenyum, gembira. Dikatakan setiap kali kita tersenyum, setiap kali kita tertawa, bergembira, maka dikatakan kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh manusia itu, setiap kali kita tersenyum, setiap kali kita tertawa, maka kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh manusia itu memproduksi enzim. Enzim itu bisa mematikan kuman, bisa mematikan virus. Jadi pada waktu saudara tersenyum, pada waktu saudara tertawa, mati itu virus, saudara. Pada waktu saudara tertawa, tersenyum, ya mati itu kuman, bro. Makanya mari kita tertawa, mari kita bersuka cita. Tapi saudara jangan tertawa sendiri di jalan, nanti repot, saudara. Ya, jadi orang yang hatinya gembira, orang yang hatinya bersuka cita, betul Alkitab katakan, orang yang bergembira, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ya, kalau kau suka bersuka cita, engkau sehat, saudara. Saudara suka tertawa, itu sehat. Jangan simpan kebencian, jangan simpan kepahitan, buang itu, saudara. Nah, saudaraku, ada sebuah kesaksian. Ini kisah nyata, saudara. Ya, ada seorang ibu, saudaraku, divonis dokter mengalami kanker rahim stadium 4, saudara. Dan dokter angkat tangan, rumah sakit angkat tangan. Lalu kemudian dokter bilang kepada keluarganya, bawa pulang ibu ini karena hidupnya, nyawanya tinggal 3 bulan, 4 bulan. Senengin ibu ini, mau makan apa kasih. Nah, singkat cerita, saudaraku, dibawa pulang ibu ini. Nah, saudaraku, setiap kali ada ibadah KKR kesembuhan ilahi, ibu ini diajak, saudara, diundang, didoakan, gak sembuh-sembuh, saudara. Lalu satu ketika, saudaraku, ada hamba Tuhan dari Amerika mengadakan KKR di Jakarta. Ya, ibu ini diajak, ya, di dalam ibadah KKR hadir. Di akhir khotbah si pendeta, ya, khotbah dalam bahasa Inggris sudah diterjemahkan. Pendeta bilang begini, siapa di antara saudara yang hadir malam ini dan saudara sakit, angkat tangan. Lalu semuanya yang sakit angkat tangan, saudara. Lalu pendeta bilang, yang sakit, mari maju ke depan. Semua maju ke depan, saudara. Termasuk ibu ini, saudara.
Lalu didoakan, saudaraku, didoakan. Semua yang sakit itu berbaris di depan, didoakan. Didoakan mengalami lawatan Tuhan dan mereka mengalami kesembuhan. Tapi saudaraku, ketika pendeta ini, dia mau berdoa, dia mau tumpang tangan sama si ibu tadi yang mengalami kanker rahim. Ya, tiba-tiba saudaraku, Roh Kudus ingatkan kepada pendeta ini bahwa ada sesuatu di dalam hidup ibu ini yang belum dibereskan. Minta ibu dibereskan. Dan malam ini Tuhan akan sembuhkan. Lalu pendeta bilang, Bu, ada sesuatu di dalam hidup ibu yang belum ibu bereskan. Ya, bereskan malam ini. Ya, kalau ibu bereskan, Tuhan akan sembuhkan ibu. Wah, si ibu bilang, Pak Pendeta, saya tahu Pak Pendeta, sisa hidup saya tinggal 3 bulan, 4 bulan Pak Pendeta. Nyawa saya sudah nggak lama Pak Pendeta. Semua saya sudah bereskan Pak Pendeta. Wah, lalu pendeta berdoa lagi. Nah, sebelum berdoa, Roh Kudus ingatkan lagi. Lebih spesifik, lebih detail. Bahwa ada sesuatu di dalam hati ibu ini. Lebih spesifik, yang belum dibereskan. Minta ibu ini hatinya dibereskan dan malam ini Tuhan akan sembuhkan. Lalu pendetanya bilang, dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan. Pendeta bilang, Bu, ada sesuatu di dalam hati ibu yang belum ibu bereskan. Bereskan malam ini dan Tuhan akan sembuhkan ibu. Lalu saudaraku, ibu itu tiba-tiba menangis. Dia bilang, Pak Pendeta, saya tahu sisa hidup saya tinggal 3 bulan Pak 4 bulan Pak Pendeta. Semua saya sudah bereskan Pak Pendeta. Tiba-tiba dia nangis, saudaraku. Lalu dia bilang, dia singgung suaminya, saudara. Cuman satu Pak Pendeta yang belum saya bereskan. Itu suami saya Pak Pendeta. Wah, dia nangis, saudara. Dia nangis. Kenapa? Waktu saya hamil tua Pak Pendeta. Waktu saya mau melahirkan Pak Pendeta. Itu suami saya tega-teganya lari sama wanita lain Pak Pendeta. Hatiku hancur, hatiku pahit. Aku benci dengan suamiku Pak Pendeta. Hatiku hancur berkeping-keping. Sakitnya itu di sini. Ya, nah ternyata saudaraku, ibu ini menyimpan kepahitan, kebencian cukup lama, saudara. Dan pendeta dapat hikmat. Ternyata yang menjadi penyebab kenapa ibu ini mengalami kanker rahim karena dia menyimpan kebencian, kepahitan cukup lama. Lalu pendeta bilang begini, Bu, ibu mau disembuhkan nggak malam ini? Iya Pak Pendeta, aku mau disembuhkan. Syaratnya Bu, ibu mau nggak melepaskan pengampunan buat suami ibu? Ibu itu nangis lagi, saudara. Dia bilang, Pak Pendeta, bagaimana mungkin aku bisa mengampuni suamiku? Hatiku hancur, Pak Pendeta. Dia sudah menyakiti aku, Pak Pendeta. Dia tega-teganya menyakiti saya, Pak Pendeta. Tapi ibu mau mengampuni enggak? Iya, tapi aku nggak mampu, Pak Pendeta. Betul, ibu nggak mampu. Tapi Roh Kudus yang akan memampukan ibu. Ibu mau. Wah, dia berdoa, saudara. Dalam nama Yesus, dia bilang, ya, malam ini aku melepaskan pengampunan buat suamiku, ya. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika dia melepaskan pengampunan, itu mujizat terjadi dan kesembuhan terjadi, saudaraku. Dan ibu itu disembuhkan secara total, saudara. Ya, secara total ibu itu disembuhkan. Dan mujizat terjadi, saudaraku, dan dia sudah disembuhkan. Nah, makanya saya kasih tahu, saudaraku. Jangan menyimpan kebencian atau kepahitan. Ya, saudara simpan kebencian, kepahitan, saudara simpan itu menjadi penyakit dalam hidup saudara. Ya, nah sekarang kita masuk bagian kedua, saudara. Ya, tadi bagian yang pertama, kenapa hati kita perlu jaga? Hati kita perlu dijaga supaya kita menjadi manusia yang baik. Hati kita perlu jaga supaya kita menjadi manusia yang berhasil. Hati kita perlu jaga supaya kita menjadi manusia yang sehat. Sekarang kita lihat kebalikannya, saudara. Apa dampaknya? Apa bahayanya kalau kita tidak jaga hati? Ada 3 poin. Nah, kalau saudara tidak jaga hati dan saudara biarkan hatimu sesuka-sukamu, maka ada 3 kerugian yang saudara akan alami. Yang pertama, kalau saudara tidak jaga hati, maka Anda berpotensi menjadi orang jahat. Tadi bagian yang pertama, kalau kita jaga hati, maka kita berpotensi menjadi manusia yang baik. Bagian yang kedua,
Kalau saudara tidak jaga hati, maka Anda berpotensi menjadi orang jahat kebalikannya. Kenapa, saudara? Sebab memang hati manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kecenderungan manusia itu suka bikin kejahatan, saudara. Suka bikin apa? Dosa. Makanya begini, saudara. Saudara yang punya anak kecil. Anak kecil itu, saudaraku, nggak perlu diajarin berbohong. Dia bisa berbohong. Betul tidak? Betul nggak? Tapi kalau diajarin berbuat baik, bolak-balik diajarin, masih lupa. Ya, kenapa? Karena memang sejak manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia itu selalu ingin berbuat dosa. Contoh anak kecil sih, saudara. Anak kecil misalnya umur 2-3 tahun, ketika dia ngambil permen, ambil 5, lalu kita tanya, nah ambil berapa? Dia bilang 2. Nah, kita sebagai orang tua nggak pernah ngajarin bohong. Kita sebagai orang tua nggak pernah mengajarin untuk menipu, betul nggak? Nah, makanya saudaraku, Bapak Ibu dan saudara semua, ya, mari kita antisipasi. Ya, kalau saudara punya anak kecil, didik anakmu sejak dini untuk ajar mereka, didik mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, antisipasi hati mereka, ya, supaya mereka nanti kalau sudah mulai remaja, dewasa, mereka tidak menjadi orang jahat. Jadi catat nih, saudara. Kalau saudara tidak jaga hati, dipastikan Anda akan jadi orang jahat. Makanya Alkitab katakan di Markus tadi, pasal yang ke-7, ayat 21-23, bisa timbul iri hati, bisa timbul pencurian, pembunuhan, percabulan, keserakahan, dan sebagainya. Itu semua timbul dari hati, berasal dari hati. Halo? Tapi saya percaya, saudara yang hadir, yang mendengar khotbah ini, kita semua jaga hati. Amin? Nah, yang kedua, saudara, apa bahayanya? Apa resikonya kalau saudara tidak jaga hati? Yang kedua, kalau saudara tidak jaga hati, maka Anda berpotensi menjadi orang yang keras hati. Orang yang keras hati itu sulit ditegur, sulit dikoreksi, gampang tersinggung, ya, hatinya itu terluka, ya. Makanya saudaraku, ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kita bertobat, kita minta ampun. Amin. Kita belajar rendah hati, ya. Jadi ini alasannya, saudara. Lalu yang ketiga, saudara. Kalau saudara tidak jaga hati, maka Anda berpotensi menjadi orang yang gampang sakit hati. Dunia ini penuh dengan orang yang sakit hati. Sakit hati dengan sesama, sakit hati dengan ipar, sakit hati dengan suami, sakit hati dengan istri, sakit hati dengan menantu, sakit hati dengan mertua. Saudara dengar baik. Orang yang sakit hati adalah orang yang kecenderungan hatinya untuk menyakiti orang lain. Kenapa? Karena hatinya sakit. Dia sensitif, gampang tersinggung, hatinya terluka. Dan ini perlu disembuhkan. Makanya saudaraku, kalau saudara masih menyimpan kebencian, kepahitan, sakit hati, jangan melayani dulu. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, coba kita lihat Injil Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-23 dan 24, Injil Matius pasal 5. Ayat yang ke-23 dan 24. Dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan tubuhmu di atas sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi kalau saudara masih menyimpan kepahitan, kebencian, jangan dulu melayani. Bereskan dulu. Ya, kenapa? Karena hatimu sedang terluka. Bagaimana saudara punya hati terluka, punya kepahitan, kebencian, saudara melayani? Makanya Alkitab katakan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara dengar baik. Kalau hatimu nggak beres, perhatikan, maka hidupmu pasti nggak beres. Kalau hatimu nggak beres, perhatikan, ekonomimu pasti nggak beres. Dengar baik. Kalau hatimu nggak beres, maka keluargamu, pelayananmu pasti nggak beres.
Betapa pentingnya Anda dan saya, kita semua jaga hati. Yang setuju katakan amin. Bagian yang terakhir saudaraku, bagian yang ketiga. Bagaimana caranya supaya Anda dan saya bisa jaga hati? Coba kita lihat kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-22. Ayat yang ke-22 bagian B. Ya, mungkin 22. A-nya kita baca juga. Ayub pasal 22 ayat yang ke-22. Dikatakan begini. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Perhatikan. Dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Bagaimana caranya Anda dan saya jaga hati? Kuncinya apa? Hati kita ini harus diisi dengan firman. Setiap hari harus diisi dengan firman. Supaya apa? Supaya sampah-sampah, kotoran-kotoran, hal-hal yang najis itu nggak bisa masuk. Makanya setiap hari saudara dan saya harus baca firman. Taruh firman itu di dalam hati kita. Hidup kita ini harus penuh dengan firman. Orang Kristen itu harus punya hubungan dengan Tuhan. Lewat doa, baca firman, ya, hidup kita ini harus penuh dengan firman. Hidupi firman itu. Ya, saya kadang-kadang bingung, saudara. Banyak orang Kristen itu ya punya waktu untuk apa? Buka Facebook, ya, baca IG, WhatsApp, tapi nggak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, ya baru satu ayat, aduh mata ini pedih Pak, aduh kayaknya ngantuk Pak, gitu ya. Tapi kalau nonton sinetron dari pagi sampai malam, gitu ya, saudaraku, wah bisa saudara, ya seneng gitu. Tapi baca Alkitab itu nggak seneng. Bagaimana saudara bisa kuat? Bagaimana hati kita bisa bersih kalau hidup kita, hati kita nggak diisi dengan firman? Alkitab katakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Betapa pentingnya saudara dan saya, ya, baca firman dan menghidupi firman itu. Amin. Makanya saudaraku, hari ini kita belajar tentang hati. Dan Alkitab berkata dengan jelas, hati itu adalah sumber segala sesuatu. Ya, hati itu sumbernya, saudara. Jadi yang pertama kita lihat, kenapa kita perlu jaga hati? Kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang baik. Kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang berhasil. Kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang sehat. Bagian yang kedua, bahayanya, dampaknya, kalau saudara tidak jaga hati, akibatnya, maka kita menjadi manusia yang jahat. Kita nggak jaga hati, maka kita menjadi orang yang keras hati. Kalau kita nggak jaga hati, maka kita menjadi orang yang gampang sakit hati. Bagian yang ketiga, bagaimana caranya Anda dan saya jaga hati? Hati kita harus diisi dengan firman. Amin. Hidupi firman itu. Amin. Kita sudah belajar 3 hal hari ini, saudara. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita dan kita lakukan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupannya. Shalom, puji Tuhan. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini dan kami sungguh-sungguh bersuka cita Tuhan. Dan kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami bukan hanya mendengar. Kami mau sungguh-sungguh belajar Tuhan bagaimana kami menjaga hati kami. Bagaimana hati kami harus terus dipelihara dengan baik. Bapa Surgawi, mampukan kami Tuhan. Untuk kami terus menghidupi firman itu. Melakukan firman itu Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan hamba percaya mereka sudah diberkati lewat firman Tuhan. Dan hidup mereka mulai diubahkan hari demi hari. Dan mereka terus diubahkan semakin hari semakin seperti Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi. Dan hamba berhenti berbicara, Roh Kudus Engkau meteraikan dalam setiap hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Pengumuman bagi kita semua bahwa program
Gereja Kasih Kristus Indonesia dengan portal YouTube ini akan terus disiarkan untuk menjadi berkat bagi kita semua jemaat Gereja Kasih Kristus Indonesia dimanapun berada dan umat Kristen di Indonesia. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu-minggu berikutnya dari hamba-hamba Tuhan di GKKI dan hamba-hamba Tuhan tamu yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kita semua. Mari kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-hambamu yang telah menyampaikan firman Tuhan dan akan menyampaikan firman Tuhan melalui mimbar ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-hambamu dan memberkati jemaatmu semua, umatmu dimanapun berada yang mendengarkannya. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Allah Bapa yang penuh kasih memberkatimu. Roh Kudus pengurapannya menyertaimu, menguasaimu, memenuhimu. Dan Roh Kudus menjadikan engkau orang beriman yang matang. Engkau lebih daripada pemenang mengatasi semua pergumulan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.